selamat datang di Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Bersama saya Putri Belkis, hari ini kita akan mengobrol bersama mahasiswi Untak Banyuwangi yang baru saja membawa pulang medali dari kancah internasional dalam ajang IAIN 2025. Bersama Kak Arin Amalina. Halo Kak. Halo Kak Putri Belkis. Oke. Beliau baru saja pulang dari Malaysia dengan mengikuti program IAIN 2025. Dan Kak Arin ini merupakan mahasiswa Untak Banyuwangi. Oke, sebelum itu kita mempersilahkan Kak Arin untuk memperkenalkan diri. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Kak, sudah dipersilahkan. Halo semuanya, perkenalkan namaku Arin Amalina. Aku biasa dipanggil Arin dan aku merupakan mahasiswi semester 6 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Dari Kakak di Prodi Bahasa Inggris, hal apa yang menyenangkan sih dari Prodi Bahasa Inggris di Untak Banyuwangi ini? Wah, tentunya banyak sekali. Selain dari teman-temannya yang solid, alhamdulillah teman-temanku tuh semua pada solid satu kelas. Dosen-dosennya juga luar biasa, selalu support, selalu sharing-sharing ilmu dan juga pengalamannya. Yang aku suka dari program studi bahasa Inggris ini, aku jadi tahu gitu loh, word Englishes. Jadi bahasa Inggris luas dari berbagai penjuru dunia. Itu sih Kak yang aku suka. Terus cara pengajaran dosen-dosennya yang mudah dimengerti, terus teman-temannya yang luar biasa solid semua gitu. Jadi bisa dibilang menambah wawasan yang sebelumnya cuman tahu bahasa Inggris, cuman ya udah bahasa asing, sekarang malah tahu budaya, tahu wawasan, betul, culture-nya, semuanya lah. Topik di video ini yaitu Kak Arin baru aja mengikuti ajang Indonesian Youth Excursion Network atau IAIN 2025 yang diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia dan mengerai penghargaan Best Innovation Project. Sebelum itu, bisakah Kak Arin menjelaskan lebih detail tentang ajang IAIN 2025? Terus apa tujuan dari ajang tersebut dan bagaimana proses seleksinya? Baik, Indonesian Youth Excursion Network sendiri itu merupakan sebuah program kepemudaan internasional yang fokusnya itu untuk bidang SDGs, terlebih di 4 bidang, yakni pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga ekonomi. Tujuannya apa sih? Tujuannya IAIN ini sendiri untuk memperluas wawasan pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke gitu yang mengikuti ajang IAIN ini dengan belajar di luar negeri, khususnya yang di batch aku kemarin ini di Malaysia. Kita belajar banyak banget, selain tukar pikiran, tukar wawasan, kita juga belajar tentang budaya, sejarah, dan juga kehidupan mereka sehari-hari di sana, tentang pengalamannya, pembelajarannya, semuanya. Terus bagaimana proses seleksi dari IAIN 2025 itu sendiri? Kalau prosesnya itu menurut aku cukup ketat ya, karena aku ikut jalur fully funded. Jadi aku kan awalnya tuh tahu nih dari Instagram, terus aku coba aja nih daftar ikut jalur seleksi fully funded. Yang kebetulan walaupun nggak lolos di fully funded, alhamdulillah dapat special golden funded. Itu proses seleksinya dari awal tuh ada proses seleksi wawasan kebangsaan, kemudian mengenai ASEAN, kemudian juga ada di 40 besar itu fokus group discussion. Itu tuh kita dikasih studi kasus, terus kita diberi waktu sekian menit. Waktu itu aku 2 menit untuk menjawab dan juga memberikan solusi dari studi kasus yang sudah diberikan. Lalu kita diskusi sama peserta-peserta atau delegasi yang lain seperti itu. Studi kasus apa yang Kak Arin waktu itu pecahkan untuk bisa lolos dari FGD tadi? Waktu itu tuh karena aku memilihnya dari awal tuh fokusnya memang di isu pendidikan. Jadi waktu itu sebenarnya kalau studi kasusnya itu nggak jauh-jauh beda dari masalah yang ada di sekitar. Ada di sekitar kita dan masalah yang aku angkat di inovasi project yang aku bawakan ini. Waktu itu tuh aku kasih studi kasus mengenai sebuah perangkat di Afrika, di daerah Ghana. Kebetulan itu namanya Asanka, Kak. Itu tuh perangkatnya tuh sedikit mirip dengan
perangkat yang aku sama teman-teman ciptakan seperti itu. Oke, perangkat apa itu namanya Kak yang Kakak ciptakan? Perangkat Asanka. Asenka itu tadi. Asanka. Oke. Dari Dana. Oh, oke. Itu inovasi yang Kakak lakukan saat mengikuti IAIN 2025 ini. Itu tuh studi kasus yang aku berikan contoh untuk ya, menjelaskan sorry, lebih oke. detail apa yang aku berikan Oke. sebagai salah satu delegasi ketika di focus group discussion pada 40 besar itu. Oke. Terus waktu itu kan setelah kita menyampaikan inovasi atau studi kasus kita diskusikan. Nah dari situ mungkin, jadi nggak cuman dari studi kasus aku aja, tapi aku juga bahas dari teman-teman yang lain. Aku bahas, terus aku kasih pandangan gitu. Jadi istilahnya mengkritik, tapi juga memberi solusi seperti itu. Nah, oke. Itu momen FGD, Ya. waktu proses seleksi. Setelah proses seleksi, terus apa tahap selanjutnya, Kak? Setelah proses seleksi itu kan nanti ada pengumuman. Ah. Nah, pengumuman waktu itu aku masuk di 8 besar. Itu tuh cukup apa ya, surprise buat aku karena pengumumannya itu lewat barcode dan juga lewat postingan Instagram. Waktu itu aku kebetulan lihatnya di postingan Instagram tuh. Itu sih Kak. Habis itu udah deh masuk ke dari email juga. Dari email. Oke. Setahu aku Kak Arin itu menemukan sebuah inovasi yaitu EduBox. Nah, apa itu inovasi EduBox dan Karin bisa jelasin kayak konsep dari tujuan terus kayak bagaimana EduBox itu bekerja? Oke, kalau EduBox itu sendiri itu aku memang banyak terinspirasi dari perangkat luar sih. Aku kan banyak-banyak riset, banyak-banyak baca sama teman-teman. Karena aku kan satu tim itu terdiri dari 5 orang kebetulan. Yang mana itu terdiri dari mahasiswa dan juga siswa, ada juga guru satu dari beberapa daerah di Indonesia. Kalau EduBox ini merupakan perangkat offline server portable yang dia tuh bisa memancarkan wifi gitu. Jadi dia tuh sebuah perangkat seperti wifi yang ketika dinyalakan nanti dia bisa memancarkan wifi. Jadi ketika guru-guru atau siswa itu menyalakan device-nya berupa HP ataupun laptop, mereka bisa langsung menyambungkannya dengan EduBox Nusantara ini. Kenapa namanya Nusantara? Ada Nusantaranya kan? Iya. Karena inovasi yang kita kembangkan itu salah satunya ada namanya fitur bahasa daerah. Kenapa diadain itu? Ini menarik sekali. Sesuai dengan riset yang kami lakukan, ternyata masih banyak sekali anak-anak di daerah 3T terdepan, tertinggal, dan terluar yang memang belum bisa bahasa Indonesia gitu. Ada yang memang belum bisa, ada yang bisa, tapi masih terbata-bata gitu. Maksudnya mereka tuh kebanyakan masih memakai bahasa daerah. Nah, bahasa Indonesia untuk mengakses pembelajaran sehari-hari saja, anak-anak ini belum begitu menguasai bagaimana cara mereka mengakses ilmu-ilmu yang ada di pembelajaran seperti itu. Jadi kita siapkan dari bahasa dari berbagai suku di Indonesia gitu. Oke, itu tadi pembahasan tentang EduBox ya Kak. Oke, setelah itu kita akan melanjutkan lagi setelah jeda berikut ini. Oke, kita lanjut ngobrol lagi ya Kak. Tadi Kakak belum jelasin fitur-fitur EduBox itu. Aku dengernya itu perangkat
seperti WiFi tapi memunculkan bahasa Nusantara. Itu maksudnya gimana, Kak? Jadi, oke, aku kasih gambaran sedikit lagi lebih jelas ya. Jadi ketika server itu kan sebuah perangkat offline nih, berbentuk server portable gitu. Ketika server ini dihidupkan, nanti siswa dan guru ketika menyalakan HP atau device-nya atau laptopnya itu bisa langsung menghubungkannya. Menghubungkannya tuh bagaimana? Biasanya kan ada fitur atau tools WiFi tuh di HP. Tinggal sambungkan aja dengan nama perangkatnya EduBox Nusantara. Nanti ketika diklik itu langsung ada notifikasi yang masuk. Ketika notifikasinya masuk, diklik lagi, lanjutkan gitu. Nanti langsung otomatis diarahkan ke sebuah portal pembuka gitu. Jadi aku sama teman-temanku, aku sama timku itu merancang memudahkan siswa di daerah 3T itu supaya tidak berbelit. Kalau biasanya kalau memakai aplikasi harus login dulu, email dulu, verifikasi dulu, itu langsung kita. Setelah ada notifikasi, diklik lanjutkan, langsung ada portal pembuka, misalnya selamat datang dan lain sebagainya seperti itu. Baru nanti ada beberapa fitur-fitur yang kami tawarkan. Salah satunya ada konten materi pembelajaran. Nah, di materi pembelajaran, video pembelajaran kita sediakan di berbagai jenjang pendidikan seperti SD, SMP dan juga SMA. Wow. Nah, di konten pembelajaran itu ada beberapa materi, kayak materi buku, textbook, kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga kuis-kuis offline maksudnya, kuis-kuis pembelajaran. Kemudian ada video pembelajaran juga yang tentunya interaktif gitu. Jadi anak-anak di daerah 3T itu nggak bosen gitu loh. Ada juga konten daerah. Oke, kayak gimana itu? Konten daerah itu isinya itu seputar kayak profil-profil yang ada di daerah yang ada di Indonesia, kemudian lagu-lagu daerah, ada juga musik-musik daerah, pokoknya mengenai daerah-daerah yang ada di Indonesia gitu, Kak. Jadi tujuannya itu apa? Tujuannya itu supaya anak-anak di daerah 3T itu tidak hanya tahu gitu loh, mengenai daerah-daerah yang ada di Indonesia aja, tapi mereka tuh paham dan mengerti tentang budayanya. Betul. Yang ada di seluruh Indonesia. Dan aksesnya juga mudah. Aksesnya juga mudah. Tadi Kak Bebe juga tanya mengenai bahasanya. Oke, iya betul. Aku tanya Kak itu. Bahasanya itu kalau di fiturnya itu selalu kita sediakan di pojok kanan atas. Jadi ketika membuka fitur apapun itu tetap ada bahasanya. Kenapa bahasanya itu dipilih bahasa Nusantara atau bahasa di seluruh daerah Indonesia? Kenapa nggak bahasa Inggris atau luar negeri aja? Karena kita menjawab keterbatasan atau masalah yang ada, berusaha untuk mengatasi mengatasi masalah itu gitu. Yang ada di daerah 3T. Karena anak-anak di daerah T itu banyak yang belum lancar berbahasa Indonesia, maka kita sediakan nih fitur untuk mengakses materi pembelajaran yakni dari beberapa bahasa yang mereka kuasai. Jadi kita tuh menciptakan sebuah inovasi program yang tidak hanya mudah, praktis, tapi juga berusaha untuk relevan dengan kebutuhan anak-anak di daerah 3T seperti itu. Berarti itu menjawab pertanyaanku selanjutnya sih Kak, kayak itu yang melatar belakangi Kak Arin menciptakan EduBox. Betul ya kan? Yang selain bahasa tadi itu kan masih banyak sekali. Setelah saya dan teman-teman riset, kalau di daerah di pelosok-pelosok di Indonesia itu banyak sekali yang belum terjamah dengan listrik dan juga internet. Betul. Banyak yang sudah punya device seperti laptop dan juga HP, tapi kendalanya memang ada di internet dan juga infrastrukturnya. Bahkan ada nih KPB, setelah kita tanya-tanya kemarin, buku aja nih bergantian gitu loh, buku ajaran. Jadi kita sediakan, inovasi program yang berbentuk prototipe ini kita usung dahulu nih sebagai sebuah ide. Siapa tahu nanti memang bisa kita implementasikan lebih nyata. Menurut aku keren sih Kak, karena kayak dari device yang bentuknya kayak WiFi, terus habis itu dia bisa ke arah pendidikan seperti itu. Jadi gimana proses pengembangan EduBox? Kayak ide awalnya, terus kayak hingga menjadi sebuah inovasi yang siap dilombakan.
di Kalau IEN ini? ya, kalau dari ide awalnya itu sendiri, setelah pembentukan kelompok nih, kita kan sering melakukan rapat online nih sama teman-teman. Kita saling tukar ide, saling tukar pikiran, kita cari masalah-masalah yang crucial di Indonesia ini apa, khususnya di bidang pendidikan kayak gitu. Kita menemukan, kita satukan ide kita jadi satu, setelah itu kita riset. Riset yang kita lakukan itu, kalau saya pribadi ini kemarin saya minta tolong ke teman-teman UKM Pilar Bangsa dari Untak Banyuwangi untuk melakukan sebuah seperti saya menyebarkan kuesioner kepada teman-teman dan juga tim dari kelompok saya juga melakukan riset. Jadi ada beberapa guru dari teman saya yang memang pernah mengajar di daerah 3T. Mereka share pengalamannya. Terus kita tanya-tanya juga ke anak-anak yang salah satunya di daerah 3T. Kemudian komunitas-komunitas yang pernah dealing di daerah 3T gitu. Kita sebarkan kuesioner itu. Dari kuesioner itu kita banyak simpulkan, banyak kita jadikan satu datanya. Setelah itu kita kumpulkan, kita bentuk jadi sebuah inovasi untuk menjawab isi dari kuesioner tersebut. Seperti itu. Berapa lama menyusun ide ini? Kalau prosesnya sendiri kurang lebih 40 hari sih. Kita diskusi, kita riset, terus kita bentuk. Seperti itu sih, Kak. Itu apa ada batasan riset dari IEN-nya sendiri atau? Kalau dari IEN sendiri itu pasti ada. Jadi IEN sendiri ini selalu punya tugas-tugas yang luar biasa dan selalu ada deadline-nya. Seperti itu. Tiap tugas tuh selalu ada deadline-nya sih. Jadi tantangan khusus buat merangkai ide itu tadi apa? Kalau tantangannya sendiri ya selama aku sama teman-teman itu waktu sih. Kita kan terdiri dari berbagai latar belakang ya. Kalau aku sendiri mahasiswa yang aktif di beberapa kegiatan, salah satunya kayak multimedia, dan sekarang juga sedang sibuk-sibuknya KKN. Ya betul. Dan juga kemarin UAS juga. Jadi untuk membagi waktu satu sama lain itu yang sedikit sulit gitu. Terlebih temanku satu tim juga ada yang guru, mengajar, ada yang siswa juga yang punya kesibukan lain juga yang sulit lah untuk disatukan. Tapi alhamdulillah aku bersyukur banget teman-temanku itu masih mau untuk berkomitmen satu sama lain. Jadi di sedikit waktu senggangnya kita selalu menyibukkan untuk rapat, untuk membuat program ini supaya jalan gitu sih, Kak. Oke, kita beralih tema topik. Jadi sekarang aku pengen tahu, penasaran gimana pengalaman Kak Arin selama di IEN, mengikuti IEN, ajang IEN 2025 di Kuala Lumpur. Terus kayak momen-momen di sana gitu. Wah, luar biasa banget ya. Bahkan sampai detik ini aku masih gamon. masih gagal. Masih pengen lagi ke sana. Masih pengen lanjut, kayak aku tuh ngerasa kayak kayaknya baru kemarin deh, tapi kok udah selesai aja gitu ya. Pengalamannya tuh luar biasa. Selain aku dapet informasi, wawasan dari teman-teman lain yang luar biasa. Aku juga dapat pengalaman yang tak terlupakan banget, karena jujur ya KPB banyak banget hal-hal yang buat aku kayak wow gitu. Entah dari teman-teman delegasinya itu sendiri atau dari budaya-budaya yang ada di Malaysia atau dari tempat-tempat yang aku kunjungi. Aku selalu belajar banyak gitu loh dari mereka. Terus seru banget karena kegiatan-kegiatan di IEN selama 4 hari 3 malam itu kan padat banget ya. Dan itu semuanya seru banget. Nggak ada yang nggak seru menurut aku. Sebelum kita nyeritain detail keseruannya, kita jeda terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa kembali nanti.
kembali lagi di podcast Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Oke, apa saja, kita lanjut lagi Kak, apa Oke, saja boleh. persiapan yang Kak Arin lakukan sebelum berangkat ke IAIN 2025 ini? Kalau persiapannya sendiri, aku lebih matengin ke inovasi project yang mau aku presentasikan sama teman-temanku. Terus sebelum presentasi itu kan kita beri kejutan nih sama delegasi-delegasi lain. Jadi Ya. ada waktu senggang, sebenarnya tuh waktu ice breaking tapi kita buat drama musikal waktu itu. Seru banget. Iya, drama musikal. Jadi waktu itu kita nampilin terkait program. Terkait program itu. Jadi mirip-mirip program itulah drama musikalnya. Ya untuk ice breakingnya supaya mereka supaya delegasi-delegasi sama jurinya tuh tertarik untuk tahu lebih lanjut nih apa sih yang mau dipresentasikan gitu. Itu sih, sama mungkin paspor dan lain-lain administrasi yang esensial ya. Ya, hal-hal seperti itu. Oke, jadi hal-hal yang membanggakan selain cerita sebelumnya, yaitu Kak Arin diumumkan sebagai peraih medali emas dan predikat Best Leader. Gimana perasaan Kak Arin setelah mendapat penghargaan itu? Kalau perasaannya 0,01 detik itu aku masih tidak punya angka ya. Jadi kan ada pengumuman gitu ya. Ada pengumuman diumumkan sebagai itu tadi, aku tuh masih loading. Masih oh iya Kak. Terus teman-temanku bilang. Sampai oh iya ya gitu. Lebih ke nggak menyangka sih, nggak nyangka dia senang. Jadi pay off gitu. Terus apa dampak positif dari terpilihnya best leader di kompetisi ini? Kalau dampaknya sendiri sebenarnya aku lebih ke prosesnya sih, bukan pas waktu terpilihnya. Jadi pas prosesnya tuh aku belajar banget. Aku belajar leadership, belajar koordinasi sama tim, belajar komitmen juga sama timku. Karena ini tuh merupakan pengalaman, bisa dibilang sebenarnya kalau pengalaman pertama jadi istilahnya ketua itu enggak, cuman menurutku iya yang paling apa ya, yang paling challenging menurutku. Karena waktunya juga mepet sedikit, terus teman-temannya juga dari berbagai latar belakang. Jadi itu sih yang paling challenging banget buat aku. Tapi aku dari situ juga jadi banyak belajar gitu loh Kak. Iya, betul. Dari mereka juga. Dengan momen ini pasti itu merubah cara pandang Kak Arin terhadap terhadap potensi mahasiswa. Karena kan Kak Arin ketemu dengan mahasiswa, bukan pesertanya itu semua dari berbagai latar belakang. Oke. Mahasiswa, siswa, dan juga ada yang sudah kerja juga sih. Oke. Jadi dengan background yang berbeda-beda, apakah itu merubah pandangan Kak Arin terhadap mahasiswa Indonesia di kancah global? Tentu saja. Kalau pandangan sendiri, aku tuh masih amazed banget sama seluruh delegasi IAIN batch 15 2025 kemarin ini, karena dari masing-masing mereka tuh punya wawasan yang luas banget, cara berpikir yang kritis tentunya, dan hebat-hebat banget. Pandanganku tuh ternyata mahasiswa di Indonesia itu nggak cuman rajin-rajin aja, tapi juga critical thinkingnya main juga, wawasannya juga luas, dan semuanya alhamdulillah solid sih yang kemarin teman-temanku. Terus kayak apa harapan Kak Arin untuk EduBox ke depannya? Atau mau dikembangin, atau mau kayak mungkin dijadikan bisnis mungkin? Gimana harapannya apa? Kalau harapan kedepannya itu tentunya kita ingin mengembangkan ya, aku dari tim itu adalah rencana untuk merealisasikannya menjadi nyata. Karena kemarin tuh dalam presentasi kita juga menyampaikan implementasi untuk 5 tahun ke depan. Kalau misalkan EduBox Nusantara ini benar-benar kita realisasikan. Kalau realisasinya itu pasti ada, rencananya pasti ada, ya semoga itu tetap benar-benar
menjadi sebuah realisasi yang nyata, doain aja. Oke. Terus apa pesan Kak Arin untuk mahasiswa atau generasi muda yang memiliki minat di bidang inovasi? Kalau untuk generasi muda, teman-teman semuanya, jangan pernah takut berinovasi, Oke. jangan pernah takut bermimpi, mulai aja dulu. Aku selalu bilang itu sih ke diri aku sendiri, terlebih ya sama teman-temanku. Jangan pernah takut, kalau punya mimpi itu terus lakuin aja, terus kejar aja. Oke. Sampai teman-teman tuh bisa merasakan hasil dari angan-angan teman-teman gitu loh. Hasil dari doa-doa yang teman-teman panjatkan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ragu, kalau misalkan takut, mulai aja dulu, apapun hasilnya, apapun yang teman-teman rasain, mulai aja dulu. Karena nanti kalau misalkan mimpi itu berubah jadi sebuah kenyataan, kita akan benar-benar bersyukur dan merasakannya kalau itu benar-benar luar biasa gitu. Karena aku sendiri udah merasakannya kayak gitu. Pokoknya apapun, sekecil apapun atau sebesar apapun mimpinya, mulai aja dulu, berani berinovasi, berani bermimpi. Oke, jadi itu salah satu motivasi untuk terus berani dan mencapai goals-goals kita ya sebagai anak muda di Indonesia. Ya, betul sekali. Oke, yang terakhir nih, karena Kak Arin itu mahasiswa Untak Banyuwangi dan sedang belajar di Untak Banyuwangi juga, menurut Kak Arin bagaimana kampus ini bisa menjadi rumah belajar yang mendukung mimpi Kak Arin? Wah, luar biasa sekali ya. Jujur nih ya, dari awal aku masuk ke Untak Banyuwangi, yang awalnya aku tuh nggak tahu potensiku apa, masuk ke Untak Banyuwangi, ketemu sama teman-teman yang luar biasa, dosen-dosen yang luar biasa, dan juga aku masuk ke UKM Multimedia. Di situ aku belajar banyak banget hal. Dari yang awalnya nggak tahu skillku apa, dari situ aku belajar mengembangkan skill yang aku punya, terus coba hal-hal baru lain. Akhirnya aku menemukan sesuatu yang membuat diriku jauh lebih banyak untuk berkembang gitu loh. Oke. Kalau untuk Banyuwangi sendiri itu lebih banyak berdampak ke aku selain akademis, juga ke non akademisnya gitu loh. Dan aku menyadari jadi mahasiswa tuh nggak selalu kita belajar di kelas, belajar depan buku, tapi kita juga memperbanyak pengalaman di luar dari kelas itu sendiri. Oke, contoh pengalaman Kak Arin apa? Kalau contoh pengalaman aku nih, salah satunya di UKM Multimedia, aku kan masuk ke divisi komunikasi nih Kak. Nih aku belajar banyak banget situ, selain voice over, aku juga belajar MC. Yang awalnya aku tuh nggak bisa. MC tuh kayak gimana teknik-tekniknya. Walaupun sekarang juga masih belajar sih, tapi alhamdulillah aku bisa belajar gimana sih teknik MC yang baik dan benar. Akhirnya sekarang punya skill itu, kemudian public speaking yang baik dan juga benar. Kemudian apalagi ya, terkait voice over juga banyak sekali sih hal-hal itu. Terus juga di dunia kreatif, salah satunya KPP juga kan. Oh iya betul, saya sebenarnya anggota UKM Multimedia juga. Dengan memakai PDA ini saya menandakan diri saya sebagai anggota UKM Multimedia. Yang salah satu berkesan juga itu kemarin yang film. Oh iya, jadi screenwriter, betul. ngedirect teman-teman, bener. Banyak banget. Kalau dibilang satu-satu tuh kayaknya waktunya kayaknya nggak cukup ya. Iya, kayaknya nggak cukup. Oke, itu salah satu kesan dari Kak Arin sebagai mahasiswa Untak Banyuwangi. Dan buat teman-teman nih yang masih bingung mau daftar di mana, kalian bisa langsung daftar di Untak Banyuwangi. Untuk pendaftarannya, gelombang 3 sudah dibuka mulai tanggal 7 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025. Sebelum ketinggalan, buruan cepet daftar sekarang, bisa datang langsung ke Untak Banyuwangi. Dan terima kasih Kak Arin buat waktunya udah ngobrol-ngobrol terkait pengalaman Kak Arin selama mengikuti program IEN dan sebagai mahasiswa Untak Banyuwangi. Sama-sama KPB, terima kasih sudah diajak chit-chat. Iya. Oke, itu saja obrolan dari kami. Sampai jumpa di podcast Untak Banyuwangi, kampusnya pemimpin masa depan. Bye semuanya.